warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, anak-anak ustaz sekalian, pada hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang sudah kita paparkan kemarin. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang bab nikah. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari apa itu pengertian nikah dan apa keutamaan dan keutamaan nikah. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari itu, yaitu tentang bab tentang mahram. Apa itu mahram? Apa pengertian mahram? Dan bagaimana rincian-rincian mahram? Dan apa-apa saja yang menyebabkan seseorang itu menjadi mahram dari kita. Nah, itu nanti kita Ustaz akan membagi kita semuanya pada menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok akan mencari tugasnya masing-masing. Nah, sebelumnya Ustaz mau tanya, apakah hadir semuanya? Hadir. Baik, baiknya. Karena imunisasi. Baik, sebagian ada yang tidak hadir, sebagian ada yang hadir. Nanti pelajaran yang kita dapatkan usahakan disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Baik, anak-anak ustaz sekalian, sekarang tugasnya silakan masing-masing kelompok mencari tugasnya masing-masing. Kelompok 1 yaitu tugasnya adalah mencari pengertian mahram, kemudian cari perincian mahram, karena sebab apa mahram itu terjadi, dan cari perincian mahram dari segi nasab. Kemudian juga cari perincian mahram dari segi persusuan. Kemudian kelompok 2 cari perincian mahram dari segi pernikahan. Yang kelompok 2 cari perincian mahram dari segi pernikahan. Ya, silakan dikerjakan. Tadi kita telah melakukan diskusi, mencari informasi-informasi yang terdapat dalam kitab. Kemudian sekarang Ustadz persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Terima kasih kami ucapkan kepada yang telah memberikan kesempatan bagi kami. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang pengertian mahram. Mahram adalah orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Hubungan mahram dapat terjadi karena 3 sebab, yakni karena sebab keturunan, sesusuan, dan hubungan perkawinan. Pada kesempatan ini kami akan memberikan mahram karena sebab keturunan, sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 23, bahwa di antara mahram karena sebab nasab adalah yang pertama, ibu, nenek, dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan dan cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. 3. Kakak atau adik perempuan yang seayah atau seibu. 4. Bibi dari pihak ayah atau bibinya orang tua dan seterusnya. 5. Keponakan dari saudari sekandung seayah atau seibu. 6. Keponakan dari saudara sekandung seayah atau seibu, cucuku perempuannya, dan seterusnya ke bawah. Inilah hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan kepada kelompok 2. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rincian mahram karena sebab pernikahan. Dan ini juga termaktub dalam surat An-Nisa
ayat 23, yaitu istri bapak, ibu tiri, istri kakek, dan seterusnya ke atas. Kedua, istri anak atau menantu, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, ibu istri atau mertua, ibunya, dan seterusnya ke atas. Yang keempat, anak tiri, cucu perempuan tiri. Inilah diskusi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akan mempresentasikan tentang rincian mahram karena sepersusuan, yaitu berdasarkan kaidah dalam hadis. Diharapkan bagi sepersusuan apa saja yang diharamkan bagi nasab atau turunan. Yang berdasarkan hadis ini, maka jelas bagi kita bahwa mahram sepersusuan adalah ibu. Yang pertama, ibu susuan dan seterusnya ke atas. Yang kedua, putri susuan. Yang ketiga, saudari susuan. Yang keempat, bibi susuan. Yang kelima, dan semua yang mahram menurut nasab juga mahram menuntut susulan. Inilah hasil diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ustaz akan mempersilahkan kepada Nana Ustaz untuk kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya bertanya kepada kelompok 1, apakah sepupu termasuk dari mahram? Silakan dijawab. Ya, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya iya. Karena dia termasuk saudara dari bibi kita. Saya akan bertanya kepada kelompok 2. Bolehkah menikahi dua bersaudara dengan sekaligus? Boleh saja, karena dia bukan mahram kita. Anak-anak Ustaz sekalian, tadi kita sama-sama telah melakukan diskusi bersama-sama. Yang kita bahas tadi, kelompok 1 telah menjelaskan tentang pengertian mahram dan juga rincian mahram dari karena sebab keturunan. Kemudian juga tadi kelompok lain juga telah menjelaskan mempresentasikan rincian mahram dari sepersusuan dan juga dari pernikahan. Sekarang perhatikan di papan tulis. Di papan tulis dasar tulis yaitu mahram, yang mana mahram artinya adalah orang-orang yang kita diharamkan untuk menikahinya. Dalam artian kita tidak boleh menikah dengan orang-orang tersebut. Siapa saja mereka? Mereka adalah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah di dalam surat An-Nisa pada ayat ke-23 dan ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di situ masing-masing yang tidak boleh untuk dinikahi atau kita kenal dengan mahram. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum dan seterusnya. Yang dapat kita bagi menjadi 3. Atau para ulama telah membaginya menjadi 3 bagian, 3 sebab mahram tersebut. Pertama adalah karena sebab keturunan. Siapa saja mereka? Pertama adalah ibu kandung. Ibu kandung kita, ibu dari ibu kandung kita, artinya nenek kita. Kemudian ibu dari nenek kita, kemudian ibu dari ibu nenek kita dan seterusnya ke atas. Itu adalah mahram kita yang kita boleh bergaul dengan mereka, boleh menyentuh tangannya, dan kita haram untuk menikahinya. Kedua, putri atau anak perempuan kita, atau anak dari anak perempuan kita, artinya cucu kita, atau seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah saudari kita, yaitu kakak kita atau adik perempuan kita. Kemudian bibi kita, yaitu saudari dari ayah kita atau saudari dari ibu kita, yang kita kenal dengan bibi kita. Kemudian juga keponakan
artinya anak dari saudara laki-laki kita atau anak dari saudara perempuan kita. Ini semua termasuk dari bagian mahram disebabkan karena keturunan. Karena apa? Karena keturunan. Kemudian itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mahram yang disebabkan karena pernikahan. Ketika kita menikahi seorang perempuan, maka ada beberapa orang-orang yang mereka itu menjadi mahram kita sehingga kita dilarang atau haram untuk menikahinya. Yang pertama adalah ibu tiri. Ibu tiri. Kalau seandainya kita memiliki seorang ayah, kemudian ayah kita itu menikah dengan wanita lain, maka wanita lain itu adalah posisinya sebagai ibu tiri kita, maka dia adalah mahram kita dan kita haram untuk menikahinya. Kemudian kedua adalah anak tiri. Kalau seandainya anak-anak sekalian nanti menikah dengan seorang perempuan yang memiliki anak, maka anak tersebut adalah termasuk daripada anak tiri dan termasuk mahram daripada kita. Kemudian yang ketiga adalah menantu, yaitu istri dari anak kita. Anak kita laki-laki contohnya menikah dengan seorang perempuan, maka perempuan tersebut termasuk mahram kita dan termasuk menantu itu adalah mahram dari kita. Kemudian keempat adalah mertua, yaitu ibu dari istri kita. Kalau kita memiliki istri, kemudian ada ibunya, maka ibunya tersebut adalah mahram bagi kita. Nah, ini merupakan mahram yang disebabkan karena pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah mahram disebabkan karena sepersusuan. Sebagai contoh, Aziz dia ketika kecil waktu bayi, dia menyusu kepada wanita lain yang bukan orang tuanya, bukan ibunya. Ketika dia menyusu kepada orang tua lain, wanita lain, maka wanita tersebut menjadi ibu susu bagi Aziz. Berarti apa hubungan antara Aziz dengan wanita itu? Adalah ibu sepersusuan. Maka Aziz dengan ibu tersebut adalah mahram karena dia adalah ibu sepersusuan. Dan siapa saja mahram karena sepersusuan ini? Yaitu sebagaimana dalam hadis dikatakan yang maknanya siapa diharamkan bagi sepersusuan sebagaimana apa yang diharamkan bagi keturunan atau bagi nasab. Ketika Aziz contohnya tadi dia menyusu kepada seorang wanita, maka mahramnya adalah ibu susuannya tadi. Kemudian putri dari ibu susuannya tadi. Kemudian saudari dari ibu susuannya tadi. Dan juga saya ulangi, yang pertama yang diharapkan adalah ibu susuannya. Kemudian termasuk putri susuannya atau anak susuan. Kalau seandainya Aziz memiliki istri contohnya dan istrinya menyusui anak perempuan lain, maka anak perempuan lain itu menjadi anak susuan dari Aziz. Kemudian saudara sesusuan, mungkin barangkali ketika kecil dulu Rapli contohnya dia pernah menyusu kepada wanita lain, maka anak-anak dari ibu itu atau menjadi saudara bagi Rapli. Ini termasuk daripada ibu susuan. Kemudian termasuk juga bibi susuan dan keponakan susuan. Jadi intinya apa saja yang diharamkan dalam keturunan juga diharamkan untuk menikahi atau termasuk mahram bagi sepersusuan. Nah, inilah kesimpulan yang dapat Ustaz sampaikan. Kemudian tadi ada pertanyaan. Apa pertanyaan pertama tadi? Yaitu apakah sepupu termasuk mahram atau tidak? Nah, siapa yang jawab termasuk mahram tadi? Berarti kita tidak boleh menikah dengan sepupu, betul? Ya. Baik. Sepupu tidak termasuk mahram. Karena dalam dalam ayat kalau tidak salah itu dijelaskan bahwasanya sepupu itu boleh untuk dinikahi. Artinya anak dari saudara ibu kita atau anak dari saudara ayah kita dan seterusnya. Yang namanya sepupu bukan mahram sehingga kita boleh untuk menikahinya, karena itu kita harus menjaga diri dari sepupu-sepupu kita yang lawan jenis kita. Kemudian pertanyaan yang lain tadi juga ada yang mempertanyakan tentang apa tadi? Bolehkah kita menikahi dua saudara yang Nah, bolehkah contohnya si A
si A ini dia menikahi seorang si B. Si B ini punya saudara perempuan namanya si C. Boleh nggak kita menikahi dua bersaudara sekaligus? Jawabannya tidak boleh. Karena dalam surat An-Nisa ayat 23 itu dikatakan bahwasanya di antara yang haram untuk dinikahi adalah yaitu saudari-saudari daripada istri kita. Tapi kalau seandainya seorang laki-laki telah pisah dari istri yang pertama, maka dia diperbolehkan untuk menikahi saudari dari mantan istrinya. Jadi dia boleh menikah dengan wanita yang menjadi saudari dari mantan istrinya. Namun yang dilarang adalah menyatukan dua bersaudara, yaitu menikahi dua bersaudara dalam sekaligus. Baik, itulah pelajaran yang dapat Ustaz sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Baik, semoga dapat dipahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita perhatikan apa saja yang menjadi mahram kita dan kita berbuat sebagaimana mestinya. Kemudian saya kasih tugas bagi anak-anak Ustaz sekalian. Silakan dicari, dipelajari dan dicari tafsirnya dari surat An-Nisa ayat 23-24. Kemudian ditulis di bukunya masing-masing tentang rincian-rincian mahram. Dan itu dikumpulkan untuk besok lagi. Bisa dipahami? Paham Tom? Paham Tom? Ayo kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.